ini saya akan membawakan materi utama, yaitu gambaran umum. Nah, Hans J. Eysenck merupakan salah satu tokoh psikologi yang berpendapat bahwa dimensi kepribadian terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor E, faktor N, dan faktor P. Nah, faktor E faktor E itu di mana terdapat dimensi extraversion dan introversion. Nah, seperti yang kita ketahui, extrovert itu adalah orang-orang yang lebih mudah bergaul, optimis gitu kan. Nah, kalau introvert ini atau introversion ini dia itu lebih ke pendiam, pasif, terus kayak memiliki dirinya sendiri gitu kan. Dia nggak bisa bergabung dengan banyak orang gitu. Nah, lalu yang kedua ada faktor N. Nah, faktor N ini memiliki komponen keturunan yang kuat, dan pada beberapa penelitian telah ditemukan bukti dasar genetik untuk ciri-ciri neurotik seperti kecemasan, histeria, dan gangguan obsesif kompulsif. Nah, lalu yang ketiga adalah faktor P. Nah, faktor P ini di mana terdapat dimensi psikotism pada ujung faktor P dan superego pada ujung berlawanannya. Nah, seseorang yang memiliki skor tinggi pada psikotism seringkali memiliki sifat egosentris, curiga, dingin, agresif, impulsif, psikopat, dan antisosial. Nah, sedangkan seseorang yang memiliki skor rendah pada psikotism cenderung memiliki sifat altruistik, sangat bersosialisasi, empatik, peduli, dan kooperatif, dan konvensional. Berikutnya ada teori faktor Eysenck yang dikembangkan oleh psikolog Hans Eysenck. Ia adalah salah satu pendekatan dalam psikologi kepribadian yang fokus pada pengukuran dan pemahaman dimensi-dimensi dasar kepribadian manusia. Eysenck menyarankan bahwa kepribadian dapat dijelaskan melalui 3 dimensi utama. Yang pertama, ekstraversi versus introversi. Dimensi ini menggambarkan sejauh mana seseorang cenderung bersosialisasi dan mencari stimulasi dari lingkungan, yaitu ekstraversi, dibandingkan dengan mereka yang lebih suka menyendiri dan merenung, yaitu introversi. Yang kedua, neurotisisme versus stabilitas emosional. Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengalami emosi negatif seperti kecemasan, depresi, dan kemarahan. Individu dengan tingkat neurotisisme tinggi cenderung lebih rentan terhadap stres dan emosi negatif, sedangkan mereka yang stabil secara emosional lebih mampu mengatasi tekanan. Yang ketiga, ada psikotisisme. Dimensi ini mencakup sifat-sifat seperti agresivitas, ketidakpatuhan, dan kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Individu dengan skor tertinggi dalam psikotisisme mungkin menunjukkan perilaku yang lebih ekstrim atau tidak konvensional. Selanjutnya ada dimensi kepribadian. Ada 3 dimensi kepribadian menurut Eysenck, yaitu extraversion, neurotism, dan psikotism. Eysenck berpendapat bahwa tipe ekstrovert ini dapat dibagi lagi menjadi subaspek atau faktor. Ada 7 subaspek yang ada pada tipe ekstrovert, yaitu A. Activity, seseorang yang memiliki minat luas dan senang dengan banyak aktivitas dan tidak bergerak dengan lambat. Yang B. Sociability, seseorang yang memiliki rasa nyaman dalam situasi sosial dan merasa membutuhkan orang lain di sisinya. Yang C. Risk-taking, seseorang yang berani mengambil risiko dari tindakan yang dilakukannya. Yang D. Impulsiveness, seseorang yang tidak mempertimbangkan segala tindakannya, selalu tergesa-gesa dan tidak teliti. Yang E. Expressiveness, seseorang yang tidak dapat mengekspresikan emosinya dengan baik, merasa bebas dan mudah simpati. Yang F. Practicality, seseorang yang lebih senang untuk mempraktekkan sesuatu daripada menganalisis. Oleh karena orang ini lebih senang mempraktekkan, seseorang ini tidak pasti suka dengan hal-hal teoritis. Yang G. Irresponsibility, seseorang yang tidak teliti dalam melakukan semua kegiatannya dan juga kurang bertanggung jawab dengan hubungan sosialnya. Menurut neurotisme dan psikotisme, itu bukan sifat patologis. 3 dimensi itu adalah bagian normal dari struktur kepribadian. Semuanya bersifat bipolar: extraversion, introversion, neurotism, emotional stability, dan psikotism, impulse control. Dan orang yang memiliki skor
tinggi pada 3 dimensi tersebut memiliki kecenderungan melakukan kriminalitas. Semua orang berada pada rentangan bipolar itu mengikuti kurva normal. Artinya, sebagian besar orang berada di tengah polarisasi. Masing-masing dimensi saling bertentangan dan merupakan tipe dari kumpulan 9 trait. Jadi semuanya ada 27 trait. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan kepribadian. Menurut Eisen, kepribadian kita dibentuk oleh dua hal utama. Yang pertama yaitu apa yang kita warisi dari orang tua atau genetik, seperti bentuk tubuh dan temperament dasar kita. Dan yang kedua yaitu pengalaman dari lingkungan sekitar, termasuk pendidikan di sekolah yang mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasakan dan bersikap, serta kemampuan kita melakukan berbagai hal. Orang tua dan guru sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Mereka memberikan bimbingan menciptakan lingkungan yang baik untuk anak berkembang. Meskipun kita tidak bisa mengubah faktor-faktor keturunan, lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan kita, seperti budaya, nilai-nilai yang diajarkan, serta pengaruh dari keluarga dan sekolah. Jadi, siapa kita sebenarnya itu adalah hasil dari perpaduan antara apa yang kita warisi secara genetik dan apa yang kita alami dalam hidup. Menurut Eisen, ada dua tipe dasar kepribadian. Yang pertama yaitu introvert. Orang dengan kepribadian introvert lebih suka menyendiri dan merasa nyaman dengan kegiatan yang dilakukan sendiri. Mereka biasanya tidak terlalu suka berada di keramaian dan lebih fokus pada pikiran dan perasaan mereka sendiri. Orang introvert umumnya tidak banyak bicara saat berada di kelompok besar dan sering merasa lelah setelah terlalu banyak bergaul dengan orang lain. Yang kedua yaitu extrovert. Orang dengan kepribadian extrovert biasanya suka bergaul dengan banyak orang dan merasa bersemangat saat berada di keramaian. Mereka mudah berbicara dan berkenalan dengan orang baru, serta lebih menyukai kegiatan yang melibatkan banyak orang. Orang extrovert cenderung mengungkapkan emosi mereka secara terbuka. Di sini saya akan membawakan materi kepribadian sebagai prediktor. Nah, kepribadian merupakan konstruksi psikologis yang kompleks dan multidimensional, mencerminkan pola karakteristik, pikiran, perasaan, dan perilaku yang relatif stabil dari waktu ke waktu dan lintas situasi. Sebagai prediktor, kepribadian memungkinkan kita untuk mengantisipasi dan memahami bagaimana individu cenderung bereaksi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Potensi prediktif kepribadian telah dieksplorasi secara luas dalam berbagai bidang. Dalam ranah komunikasi antar pribadi, dimensi ekstraversi dan introversi telah lama menjadi fokus penelitian karena implikasinya terhadap gaya dan preferensi komunikasi. Selanjutnya ada aplikasi, yaitu mengukur kepribadian. Eisen membuat beberapa alat tes untuk mengukur kepribadian manusia. Yang pertama yaitu Mowgli Personality Inventory, yang mengukur dua sifat utama, apakah seseorang extrovert atau introvert, dan seberapa stabil atau tidak stabil emosionalnya. N untuk neurotisme. Namun ternyata hasil pengukuran kedua sifat ini saling mempengaruhi, padahal seharusnya keduanya terpisah. Karena masalah itu, Eisen kemudian membuat alat tes yang lebih baik, yaitu Eisen Personality Inventory. Tes ini memiliki fitur tambahan berupa skala kebohongan yang bisa mendeteksi jika seorang itu tidak jujur saat menjawab. Yang lebih penting, tes ini berhasil mengukur sifat ekstrovert dan neurotisme secara terpisah. Kemudian, istrinya Sybil Eisen membuat versi khusus untuk anak-anak berusia 7-6 tahun yang disebut Junior Eisen Personality Inventory. Nah, selanjutnya ada Eisen Personality Questionnaire. Tes ini menambahkan satu dimensi baru yaitu psikotik yang mengukur sifat keras kepala, tidak peduli pada orang lain, dan suka melawan aturan. Tes ini memiliki versi untuk dewasa dan anak-anak. Selanjutnya ada Eisen Personality Questionnaire Revised. Versi terakhir yang merupakan perbaikan dari Eisen Personality Questionnaire yang dibuat setelah mendapat kritik tentang pengukuran skala psikotik.